Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan selamat datang di semester 2. Mudah-mudahan di semester 2 ini lebih semangat lagi ya, dan tentunya walaupun pembelajaran jarak jauh ya ataupun daring, kita tetap semangat dan jangan sampai kendor ya belajarnya. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja ya untuk pembahasan di semester 2 bahasa Sunda kelas 7. Ini ada beberapa bab ya, mungkin bisa lihat di buku. Kalau di buku ini sampai bab 8 ya, sampai bab 8. Oke, sekarang dari bab 6 kita mulai. Dari bab 6 Bapak akan membahas tentang iklan layanan masyarakat ya, silahkan dilihat ya di buku paket. Apa itu iklan layanan masyarakat? Oke, pengertian di sini iklan ya. Cek Kamus Bahasa Indonesia, menurut Kamus Bahasa Indonesia nyaeta warta pesanan ya, pikeun ngarojong atawa ngolo bala rea ngeunaan barang atau jasa anu ditawarkeun. Jadi maksudnya di sini iklan ini berupa pesan ya, atau bukan bujukan ya, pesan kepada masyarakat ya, berkenaan dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, itu iklan. Nah, ini ya pengertiannya. Silahkan digaris bawahi atau dicatat ya. Nyaeta warta pesanan pikeun ngarojong atawa ngolo balarea ngeunaan barang atau jasa anu ditawarkeun. Oke. Jadi, iklan biasa diartikeun ya, ini bukan bias tapi biasa ya. Diartikeun wawaran kabalarea ngeunaan barang atawa jasa anu dijual atawa dipasang dina media massa seperti koran jeung majalah. Biasanya anak-anakku sekalian, iklan ini dimuat di media cetak ataupun media elektronik. Ya, seperti apa media cetak? Koran, majalah. Kalau media elektronik ya sekarang kan ada internet ya. Biasanya mempromosikan atau mengiklankan barang ya ataupun jasa bisa melalui internet. Ya, sekarang itu udah canggih lah. Dan ada juga yang di koran ya. Mungkin kalau kalian baca koran biasanya di halaman paling belakang itu ada iklan-iklan. Oke, jadi itu ya pengertian iklan. Nah, tolong dicatat ya nih ya. Atau mungkin di buku sudah ada, tinggal digaris bawahi. Selanjutnya di sini ada wawaran. Jadi iklan layanan masyarakat ini banyak yang macamnya, ada berupa wawaran ya, ada lagi berupa bewara ya. Nah, gitu. Nah, sekarang wawaran yaitu pengumuman. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu wawaran itu pengumuman. Nyaeta naon-naon anu diwawarkeun atawa dibejakeun ka balarea. Tujuanana sangkan wawaran atawa berita anu diumumkeun nepi ka jalma anu ditujuna, utamana masyarakat. Jadi wawaran ini hal-hal yang diumumkan ya, atau diberitahukan. Dibejakeun itu diberitahukan ka balarea, ke semua orang. Biasanya yang diumumkannya itu berupa iklan atau penawaran barang
atau penawaran jasa ya, atau penawaran layanan jasa kepada masyarakat. Ya, tujuannya itu ya. Jadi wawan pengumuman. Oke, Bapak bahas dua dulu ini ya, nanti ada bewara. Oke, jadi itu. Sekali lagi, jadi kalau ditilik dari Kamus Bahasa Indonesia, untuk iklan ini artinya adalah pesanan pikeun ngarojong atau ngolo balarea ngeunaan barang atau jasa ditawarkeun. Nah ini ya, dalam versi Sundanya. Kalau di Indonesia kan ya pesan ya buat semua orang yang berkenaan dengan barang dan jasa yang ditawarkan atau produk yang ditawarkan. Selanjutnya kita lihat di sini ada contoh iklan. Ya, nah ini contoh iklan berupa media cetak ini ya. Misalkan maca buku ningkatkeun pangaweruh urang. Jadi dengan membaca buku ya akan meningkatkan pengetahuan kita. Nah ini kan berupa pesan ya kepada masyarakat. Jadi tujuannya misalkan ada yang jualan buku nih ya, ataupun jualan kamus atau apa. Biasanya ada tulisan-tulisan yang memikat ya, memikat orang supaya beli gitu kan produk atau bukunya. Misalkan dengan kalau dalam bahasa Indonesia dengan mempunyai kamus misalkan bahasa Inggris ini dijamin akan cepat ya, dijamin akan cepat menguasai kosakata. Nah, itu kan ada biasanya ada kata-kata atau pesan-pesan yang memikat kepada konsumen ya, ataupun kepada masyarakat ya, ada daya tarik begitu ya, supaya tujuannya ya itu ya. Kalau iklan berupa produk ya, barang biasanya supaya orang itu mau membeli atau mau ya gitu kan. Selanjutnya di sini lihat ada iklan yang kedua. Ini berupa ajakan ya. Hayu ngamimitian hirup bersih kalawan kersa ngumbah panangan. Nah kalau ini jadi tidak hanya menawarkan barang dan jasa saja ya. Jadi iklan yang ini adalah berupa ajakan ya, mengajak ke semua orang bahwa hidup bersih. Dimulai dari apa? Dimulai dari ngumbah panangan atau membersihkan tangan. Kalau sekarang kan lagi boomingnya virus corona ya, maka himbauan ya memasang iklannya seperti ini. Ngamimitian hirup bersih kalawan kersa ngangge masker. Nah itu ya, jadi ngangge masker atau ngangge masker anu bener supados terhindar atau supados ngajaga ya, ngajaga atau melindungi dari ya, sebaran virus corona, misalkan seperti itu, dan banyak lagi lah. Oke, lanjutkan ya. Di sini iklan ngumbah leungeun anjeun kalayan cair bersih sareng sabun. Ya, jadi silakan bersihkan tangan ya, cara bersih pakai sabun. Nanti ada juga ya iklan yang berupa himbauan. Jadi iklan ini, iklan layanan masyarakat ini tidak hanya menawarkan produk yang harus dibeli ya, akan tetapi bisa juga berupa ajakan atau himbauan. Misalkan supaya mencintai kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, buanglah pada tempatnya. Kalau tidak mau terjadi banjir, maka jangan membuang sampah sembarangan. Ada juga yang seperti itu. Nah, kita perhatikan lagi di sini ya.
iklan dan wawaran. Di sini kalau wawaran kan berupa pengumuman ya. Biasanya wawaran ini jarang ditulis di media cetak, langsung saja diumumkan begitu. Ya, biasanya nih. Misalkan kepada masyarakat besok harus memakai masker. Ya, atau besok harus ada di rumah karena akan melaksanakan PSBB. Nah, itu kan berupa wawaran. Nah, ya. Kalau iklan biasanya ya di media cetak, ya, di postingnya, ada juga di media elektronik, di internet, ya. Nah itu. Jadi itu ya anak-anakku sekalian untuk pembahasan hari ini tentang iklan. Jadi intinya iklan layanan masyarakat ini ya banyak, ada berupa iklan, ya iklan penawaran barang ya, itu ada juga wawaran. Nanti Bapak akan bahas tentang satu lagi bewara ya. Oke, minggu depan kita lanjutkan lagi. Baik, mungkin pertemuan hari ini hanya ya dicukupkan sekian ya. Kalau kita lanjutkan minggu depan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan seperti biasa silahkan kirim ya di email Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.